kita akan rayakan hari ini. Walaupun Tuhan kita mati, tapi Dia mati untuk membebaskan kita. Ada keselamatan dalam darahnya, ada keselamatan darah domba Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari nyatakan kalau kau telah bebas karena salibnya, karena pengampunannya, karena kuasanya. Nyatakan kalau kita telah bebas dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di salib buat kami Tuhan. Shikirabatakarabayase. Shikirabatakarabayase. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami lihat pengorbanan-Mu Tuhan buat kami. Engkau mati gantikan kami Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. kami mau ingat kasih-Mu Tuhan. Kami mau ingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Engkau disalib buat kami. Engkau pikul salib-Mu Tuhan sepanjang jalan Dolorosa ya Tuhan. Karena kesalahan kami Tuhan, kami mau ingat Tuhan. Betapa tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kami hidup bebas merdeka karena Engkau Tuhan. Shikirabatakarabayase. Shikirabatakarabayase. Mari katakan sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan dari hatimu. Jesus, I love you. Ini cinta kami buat Engkau Tuhan. Jesus, I love you. Walau musim berganti, kasih-Mu buat kami. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Sekali lagi sambil angkat tanganmu. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I will love you. I will love you, mighty God. Jesus, 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 we love you.
bersyukur. Kami mau hidup menyenangkan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan apa kami bisa balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa bisa kami balas kasih setia-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas pengorbanan-Mu Tuhan? Kau yang bebaskan kami Tuhan. Kau yang bebaskan kami Tuhan. Kau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu buat kami, sungguh Tuhan, sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Kau yang dengar pujian kami, Kau yang dengar suara hati kami, nyanyian cinta kami buat Engkau Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami duduk diam dengarkan firman-Mu Tuhan, yang berkati hamba-Mu. Lidah bibirnya Tuhan Engkau yang urapi Tuhan, supaya itu menjadi firman yang bisa tumbuh subur di hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Selamat siang kepada saudara-saudara sekalian. Saat yang indah di mana pada hari ini adalah hari Jumat Agung, hari yang bersejarah bagi umat Kristen yang merayakannya. Dan pada siang hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh memperingati hari ini, yaitu hari yang bersejarah bagi umat Kristen, bahwa Engkau rela mati buat kami, menebus dosa umat manusia. Dan pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan akan beracara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tolong pada hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah untuk kebaktian di dalam Jumat Agung ini. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, siang hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 sampai pasal yang ke-27. Di mana di sini menerangkan waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam taman Getsemani. Dia memanggil kepada murid-murid beberapa orang, yaitu kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 26 ayat yang ketiga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Kalau kita baca terus di sini ayat pasal 26 sampai pasal ke-27, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Dan dia rasanya yang pertama di sini dikatakan ayat yang ke 26 ayat yang ke-37 di situ dia katakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Di situ dikatakan bahwa ia mulai merasakan bagaimana hatinya Tuhan Yesus. Kita di sini ada 10 perjalanan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai dia mati di atas kayu salib. Dan kalau kita bisa melihat ayat yang ke-37 yang ia merasakan, ia merasa sedih. Rasanya hatiku sedih. Ayat yang ke-38 di sini. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus merasa berat, saudara. Dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ia merasa sedih, saudara. Dan di sini dikatakan, mulailah ia merasa sedih. Inilah tahap yang pertama di mana penderitaan Kristus. Semua penderitaan rohani jasmania yang dialami oleh Kristus bermula di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah di bawah tekanan yang hebat. Pembuluh darah halus dalam kelenjar-kelenjar keringat pecah sehingga keringat bercampur dengan darah. Di mana di sini berikut ini memperoleh pengertian lebih lanjut mengenai tahapan ini dalam penderitaan Kristus untuk tahap yang kedua. Dan di waktu dia merasa sedih, dia berdoa, Tuhan, yang dikatakan di sini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia katakan kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini mungkin lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang di sorga. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia katakan biarlah cawan ini lalu. Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan cawan ini telah menjadi pokok pembahasan yang berdoa agar dibebaskan dari kematian jasmania. Mati karena dosa manusia. Lebih besar kemungkinannya ia sedang berdoa agar dibebaskan dari hukuman perpisahan dari Allah. Hukuman yang tertinggi atas dosa. Kristus berdoa agar kematian jasmaninya dapat diterima sebagai harga tebusan, yang dapat diterima dengan sebagai harga tebusan yang penuh bagi dosa-dosa umat manusia. Akan tetapi ia tetap memohon, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan menyerahkan dirinya untuk mengalami kematian jasmani dan pemisahan rohani yang Bapaknya di sorga agar dapat menyediakan keselamatan kita. Doanya itu didengarkan oleh Bapaknya, menguatkan dia untuk meminum cawan yang sudah ditetapkan. Bagaimana kok kita bisa melihat yang pertama dia rasakan, dia sedih, ia mulai merasa sedih. Yang kedua kita bisa melihat di sini di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-67. Di situ dia katakan, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memikul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memikul engkau? Yang dikatakan di sini ayat yang menjadi yang kedua, yaitu bagaimana waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap. Dia katakan di sini, dia katakan dia diludahi, ditinju mukanya, dipukuli. Ya, ini yang kedua.
Yang pertama, dia merasa sedih, dia tahu bagaimana caranya, bagaimana dia tahu penderitaan yang dia alami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini yang kedua dikatakan, dari penderitaan Kristus setelah ditangkap pada waktu malam dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, Yesus dibawa kepada Kayafas dan majelis Yahudi. Ketika itu mereka menutupi matanya, berulang-ulang memperolokkan dia, meludahi, menampar dia. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dia tidak salah, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia harus mati, dia rela untuk menebus dosa umat manusia. Yang kedua, yang ketiga di situ dia katakan bagaimana dia menyerahkannya kepada Pilatus. Yang ayat 20 pasal 27 ayat yang kedua di situ dikatakan, mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Bagaimana waktu dia diserahkan kepada Pilatus? Dari penderitaan Kristus pada pagi hari, Yesus yang sudah dipukul berulang-ulang dan penat dibawa ke bagian lain kota Yerusalem untuk diperiksa oleh Pilatus. Barabas dilepaskan dan Yesus disesah dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Bagaimana kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Di mana di situ katakan menyesalah. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot yang menjual Tuhannya, dia katakan, yang kucium itu kamu tangkap. Dijual dengan 30 keping perak, saudara. Waktu itu apa yang sudah terjadi kepada Tuhan Yesus, Yudas ini menyesal, saudara. Menyesal itu selalu di belakang, ya, di belakang hari. Yudas mendengar bahwa perbuatannya yang berdosa akan menyebabkan kematian Yesus. Demikian pula perbuatan kita pastilah akan ada pengaruhnya pada orang lain. Entah bagi kebaikan atau bagi keburukan. Banyak hal yang mulai terjadi oleh karena tindakan kita tidak dapat dihentikan sehingga akibatnya yang merusak dan buruk menimpa kita dan banyak orang lain. Sangatlah penting untuk menjauhi semua perbuatan dan rencana yang mungkin mengakibatkan hal-hal yang merugikan. Bagaimana Yudas itu dia menyesal, saudara. Dia buang itu uangnya. Bagaimana waktu itu ayat yang ke-5 di situ dikatakan di dalam kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nyesal dia gantung diri dan dia meninggal. Di sini kita lihat Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Nah, kita lihat di sini bagaimana penderitaan Tuhan Yesus waktu disesahkan yang menjadi ayat yang ketiga. Ayat yang keempat di situ dikatakan bagaimana dia disesahkan, Yesus disesahkan. Di dalam kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-26. Di situ dia katakan, lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahkan. Yesus disesahkan ialah penderitaan Yesus Kristus. Penyesahan cara Romawi dilakukan dengan melucuti pakaian korban dengan merentangkan jubahnya dan sebuah tiang atau membungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek dengan tangannya diikat. Alat penyesahannya adalah sebuah gagang kayu pendek dengan beberapa tali kulit di ujungnya. Pada ujung tali kulit itu telah diikatkan potongan-potongan kecil besi atau tulang. Dua orang yang berdiri di sebelahnya menyebelah korban itu akan memukul punggungnya. Sebagai akibatnya daging punggung korban akan tersayat-sayat demikian pula sehingga pembuluh-pembuluh darah dan urat nadi, bahkan tidak jarang organ-organ yang ada di dalam tubuh dapat dilihat dari luar. Sering korban sesudah mati sementara penyesahan masih dijalankan.
Penyiksaan merupakan penyiksaan yang mengerikan. Ketidakmampuan Yesus untuk memikul salibnya pastilah disebabkan oleh hukuman yang berat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagaimana Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia dicemeti, dipukul, darahnya mengalir, ya, sampai dia pembuluh darahnya itu pecah, saudara. Ya, dia diam saja. Tetapi yang di sini dikatakan ayat yang tadi kita sudah ayat yang keempat itu, tahap yang keempat, Yesus disesakan. Yang kelima, jubah ungu menjadi mahkota duri. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-26. Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian saudara-saudari wali kota membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam Raja orang Yahudi." Bagaimana waktu dia kasih jubah ungu, mahkota duri, di mana penderitaan Kristus tadi yang mengikat Yesus dilepaskan dan ia ditempatkan di tengah-tengah sekelompok tentara Romawi. Mereka mengenakan jubah berwarna ungu kepadanya, memberikan sebatang tongkat di tangannya, lalu menekankan sebuah mahkota dari ranting-ranting yang berduri di kepalanya. Para prajurit itu kemudian mengejek dia, menampar mukanya dan memukul kepalanya sehingga duri-duri itu lebih dalam terbenam di kepalanya. Mengenai tahap ini kita bisa lihat bagaimana penderitaan Yesus. Yang kelima di situ dikatakan. Dan yang kita lihat, kita akan baca terus ayat yang ke-31 Matius 27. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka dibawa keluar untuk disalibkan. Dia membawa keluar, yang keenam di sini dikatakan, membawa dia keluar untuk disalibkan. Dari penderitaan Kristus, balok salib yang berat itu diikatkan pada pundak Kristus. Mulai dia berjalan dengan pelan-pelan ke bukit Golgota. Beratnya balok salib tersebut ditambah lagi kepenatan jasmani yang hebat, membuat dia terjatuh. Ia mencoba untuk berdiri namun tidak sanggup. Simon orang Kirene kemudian disuruh memikul salib itu. Bagaimana kita lihat Tuhan Yesus begitu menderitanya di atas kayu, waktu dia tahu, waktu dia dibawa keluar untuk dia disalibkan, dia bawa itu salib, ya. Kita bisa lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dan terus kita melihat ayat yang ke-35. Matius 27 ayat yang ke-35 di situ dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kita lihat dibawa, disalibkan, dibawa dia keluar untuk disalibkan. Dari penderitaan disebut Golgota, balok salib yang melintang diletakkan di tanah dan Yesus dibaringkan di atasnya. Kedua lengannya direntangkan di atas balok salib dan paku besi yang persegi dipukulkan melalui telapak tangannya sampai jatuh ke dalam kayu. Pertama tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri. Setelah itu Kristus diangkat dengan bantuan tali atau tangga. Balok salib yang melintang diikatkan atau dipakukan pada tiang salib dan sebuah penyangga untuk tubuhnya dipasang pada salib itu. Akhirnya kakinya direntangkan dan dipakukan pada salib itu dengan paku lebih besar. Kita bisa lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus.
kita tahu bahwa Kristus ini senantiasa dia rela berkorban untuk kita. Yang ketujuh, waktu itu dia katakan di sini ayat yang ke-39. Orang-orang menghujat dia katanya. Kita lihat ayat yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Menghujat, saudara. Dia tahu dia sudah dibawa keluar, disalibkan, menyalibkan dia. Dan waktu udah disalibkan dia dihujat, saudara. Tuhan Yesus dihujat. Kita tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus diam. Dia tidak berkata apapun, sepatah kata pun. Tetapi kita tahu bagaimana dia menderitanya. Dan yang selanjutnya kita lihat yang ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan. Ayat yang ke-46 di situ dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini kita bisa melihat penderitaan. Kata-kata ini merupakan puncak dari segala penderitaannya bagi dunia yang terhilang. Seruannya dalam bahasa Aram, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Pada tahap ini semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit mencapai puncaknya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia mati sebagai yang ditinggalkan agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Demikianlah kita ditebus oleh penderitaan Kristus untuk bagaimana yang terakhir di situ dikatakan. Ayat yang ke-50 di situ dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula. Inilah bagaimana Yesus berseru. Dari penderitaannya dengan nyaring, ia mengucapkan kata-katanya yang terakhir. Sudah selesai. Seruan ini menandakan akhir dari segala penderitaannya serta penyelesaiannya. Karya penyelamatkan hutang dosa kita telah dilunasi dan mencapai keselamatan ditegakkan. Pada saat itulah dia memanjatkan doa yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dalam tanganmu. Untuk tahap yang pertama bagaimana? Yang pertama sampai yang ke-10 di sini dikatakan, ya, ia merasa sedih. Yang kedua dikatakan meludahi dan meninjunya, memukulnya. Yang ketiga dia menyerahkan kepada Pilatus. Yesus disesakan, jubah ungu mahkota duri, membawa dia keluar untuk disalibkan. Menyalibkan dia, menghujat dia, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula, ayat yang ke-50. Kalau kita baca di sini bagaimana waktu Tuhan Yesus mau meninggal ini, dia katakan ayat 51, waktu itu tabir bait suci terbelah dua. Terbelahnya tabir bait suci menunjukkan bahwa jalan kini terbuka lebar untuk menghampiri Allah. Tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus sebelumnya, menghalangi orang menghampiri hadiratnya. Melalui kematian Kristus, tabir itu disingkirkan dan jalan menuju tempat maha kudus kini terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya yang menyelamatkan. Kita bisa lihat di sini bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Katolik ya adalah ini malam putih. Ya, orang membawa banyak macam-macam. Ada yang saya lihat di YouTube itu ada orang membawa salib, ada Tuhan Yesus di tengahnya. Dia gotong salib itu. Dia katakan apa?
Dia nyanyikan puji-pujian. Saya kok ngelihat ini saudara. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita. Apa yang kita dapat balas kasih Tuhan kepada kita? Selain kita dapat memuji, menyembah Dia, dan kita mau belajar taat kepada Dia, dan kita mau mendengar suara Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, biarlah pada akhir zaman ini kita boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah. Di dalam pandemi seperti ini saudara, banyak orang senantiasa tidak tahan hidup. Mereka banyak yang menyudahi hidupnya. Dia tidak tahan lagi. Tetapi kita umat Tuhan yang percaya kepadanya, kita lihat bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu luar biasa. Kita tidak dapat balas kasih Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Maka dari itu saudara, biarlah di dalam Jumat Agung tahun 2021 ini, kita boleh menyadari, jikalau kita sudah lemah, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Jikalau kita sudah undur daripada Tuhan, biarlah Tuhan akan memanggil kita kembali untuk lebih dekat lagi kepada Dia. Segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib begitu luar biasanya. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang indah. Apakah kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita? Seringkali kita lupakan Tuhan. Seringkali kita menyembelihkan Tuhan. Maka dari itu saat ini saudara, di dalam Jumat Agung tahun 2021 ini kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Uang memang kita perlukan, tapi nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang akan menolong kepada kita. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maka dari itu saudara, biarlah pada siang hari ini, di dalam Jumat Agung ini, kita dapat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Dia rela mati buat kita. Dia rela berkorban untuk kita. Padahal Dia tidak punya dosa saudara. Melainkan kita yang berdosa ini, di mana sudah ditebus oleh darahnya yang maha kudus itu. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Biarlah pada siang hari ini, kita dapat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pengorbanannya, Dia rela mati buat kita. Dia menolong kepada kita di dalam segala perkara dapat kutanggungnya. Baiklah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita dapat merenungkan kembali. Di dalam hati kita masing-masing yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, kita akan tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kita boleh menyadari bahwa begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sehingga Dia rela berkorban untuk kita. Menebus dosa umat manusia. Maka dari itu Tuhan, ajar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, tetapi Dia menolong kepada kita di dalam segala perkara. Seringkali kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Seringkali Tuhan senantiasa menolong kepada kita. Dia mengampuni segala dosa kesalahan kita. Maka dari itu biarlah pada siang hari ini segenap sidang jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh menyadari dia perlu Tuhan di dalam rumah tangganya. Di dalam apapun yang dikerjakannya, Tuhan akan menolong itu semuanya. Biarlah Tuhan, di dalam kita tahu bahwa Engkau begitu rela mati buat kami. Darahmu tercurah dan badanmu dicabik-cabikan oleh karena perbuatan kita. Maka dari itu biarlah pada siang hari ini segenap sidang jemaat Tuhan boleh menyadari mereka perlu Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita bisa lihat di mana tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan oleh karena dosa kita. Maka dari itu kita akan pegang roti ini menjadi satu peringatan akan kita. Kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan menjadi satu makna yang indah di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus mati buat kami, dipecah-pecahkannya tubuhnya, dihancurkan tubuhnya, menjadi satu peringatan akan daku. Setiap kita minum, kita makan ini roti, kita memperingat di harinya Tuhan Yesus yang begitu indah di atas kayu salib dan untuk menolong kepada kita. Baiklah, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Inilah adalah darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Darah ini melambangkan bagaimana Tuhan Yesus menderita begitu luar biasanya. Menjadi satu perjanjian yang baru yang daripada Tuhan. Bahwa tubuh Tuhan Yesus itu dihancurkan oleh pemberontakan kita, oleh kesalahan kita, oleh dosa kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini, di mana cawan yang kami pegang ini Tuhan, melambangkan bahwa cawan ini adalah darah daripada Tuhan Yesus. Dicurahkan bagi kita. Apa yang kita sudah perbuat ini Tuhan sudah mengampuni itu semuanya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Baik, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada kamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.